Anggota DPR RI dari Partai Nasdem pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022, melaksanakan reses di Kelurahan Melong, RW 30, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jargon tanpa mahar ini kita serius. Ya, Pada kesempatan tersebut Haji Nansahri menerangkan bahwa Partai Nasdem untuk tetap konsisten pada gerakan politik tanpa mahar yang diyakini bisa melahirkan dewan dan kepala daerah yang berkualitas. Dalam pengertian bahwa begitu pada saat masyarakat dan calon pemangku kepentingan di daerah, provinsi ataupun nasional, itu kita niatan bahwa diri kita adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah melalui pembangunan kota kita masing-masing. Salah satunya tentu di Cimahi. Ini niatannya agar para anggota dewan ini yang mencalonkan dari Nasdem, pertama, memang tidak dipungut biaya sepeser pun. Tidak dipungut uang pendaftaran, uang formulir, tidak ada sama sekali. Nah, yang penting ada niatan memberikan kontribusi terhadap Kota Cimahi. Bagi siapa saja yang ingin meniatkan dirinya menghibahkan waktunya dan tenaganya untuk membangun Kota Cimahi melalui Partai Nasdem, kami sudah buka pendaftaran untuk Bacalek, DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI. Kita niatkan tidak ada sepeser pun yang harus keluar dari saku Bapak dan Ibu para pendaftar Bacalek. Dalam pengertian pada saat pendaftaran, ya, pada saat difasilitasi tentang kegiatan sampai ke Bacaleknya. Urusan di dalam, di luar, itulah kita harus ciptakan saat ini. Mohon maaf, saya boleh mengatakan, boleh menyampaikan, ya, bahwa DPRD Cimahi itu sebanyak 45 anggota dewan. Dari 45 anggota dewan ini terpilih dari 10 partai. Terpilih dari 10 partai. Nah, Cimahi itu mendapatkan 4 kursi dewan dari 45 anggota dewan. Nah, yaitu Nasdem, dari Nasdem Cimahi dapat 4 anggota dewan hasil 2019. Dan kami instruksikan kepada para anggota dewan untuk selalu terjun ke masyarakat, untuk selalu mendengar aspirasi masyarakat. Tadi jargonnya, tadi yang pertama tanpa mahar itu karena kita memang dari awal sudah dididik nih di Nasdem. Sudah pada saat jadi anggota dewan dididik dulu 2 minggu, dicandah di mukanya Nasdem, yaitu namanya di ABN, Akademi Bela Negara. Kita punya Akademi Bela Negara cukup luar biasa gedenya, ditanggung semua. Yang penting anggota dewan dari Partai Nasdem tidak boleh ada yang korupsi. Itu intinya, ya. Maka kedepankan kepentingan masyarakat, termasuk dalamnya terjun ke masyarakat. Ini adalah bagian dari cara kita untuk berbagi dengan masyarakat. Ibu dan Bapak, Cimahi ini kecil, hanya 40,2 km persegi saja. RW-nya hanya 312. Terkelilingilah saya kira. Kalau saya datang ke RW 312 RW, insya Allah saya sampai. Dan saya alhamdulillah selalu bersilaturahmi dengan RW. Hanya memang baru sebagian di sini yang sudah saya datangi, RW 36, RW 18, RW 3, ya. Yang kesini saya mohon maaf Bu RW ya, baru saya ketemu, ya. Tapi saya selalu keliling dan jadwal saya sudah ada di rekan-rekan kami di lapangan, dan itu kita ngobrol. Ya. Karena pada saat resmi mahese sesah, ya, maka kita tampung dari sini. Dengan kecilnya Cimahi, tapi kesemrawutan kita luar biasa. Karena Cimahi ini keaparahan bukan disiapkan untuk sebuah kota, ya. Karena kita daerah perlintasan,
dulunya adalah perlintasan ABRI, ya, sehingga jalan-jalan pun kita kecil. Siapapun jadi wali kotanya pasti berpikir bagaimana agar Cimahi ini menjadi asri. Cimahi, air Mahi cukup pada saat musim hujan. Tapi kelebihan tadi suara Pak RW mah pada saat musim hujan jadi banjir. Nah, ini jadi permasalahan buat kami. Nah, APBD kami pun kecil. APBD kami itu hanya 1,6 sekarang. Kurang bahkan setelah Covid ini yang tadinya sudah mencapai di angka 2 ini turun sekarang. 2 triliun sekarang agak turun. Ya 1,5 lebih sedikit lah, ya. PAD-nya kecil, Pak. Ya, hanya 400-an. Dulu sudah hampir sampai kepada di angka 600 sampai 700 miliar. Tapi sekarang dengan kondisi Covid-19 ini, perekonomian terpuruk semua termasuk dalamnya Cimahi. Nah, ini bagaimana kami mengatur agar anggaran itu bisa berkepihakan kepada masyarakat. Dan kami di DPRD selalu kritis menyikapi tentang kondisi keuangan kita. Belanja kita itu masih belanja tidak langsungnya masih cukup besar. Artinya belanja pegawainya masih di angka 51%. Ini yang harus kita rubah. Belanja 51%. Dan ada anggaran di DPRD 85 miliar untuk kegiatan DPRD, studi banding dan sebagainya, termasuk honor dan sebagainya. Nah, saya sendiri menyampaikan di DPRD, ya, karena saya katakan dari 45 anggota dewan yang paling juga setengahnya juga enggak, seperempatnya juga enggak. Sehingga di dewan pun saya sih kalau barangkali Bapak Ibu sering ya buka YouTube ataupun koran-koran, itu saya sering agak mengkritisi dengan cukup keras, ya. Contoh kita ini tentang aliran sungai dari hulu sampai hilir nggak tuntas-tuntas. Untuk salah satunya di RW 30, salah satunya, ya. Ini kan semua mengalir dari hulu ke hilir, salah satu di sini, ya. Ini adalah bagian yang belum terselesaikan sampai saat ini, karena ini berkepentingan dengan wilayah yang lain susahnya, ya. Kalau untuk Cimahi, oke, kita sudah mulai, ya. Dan memang masih ada satu kendala, saya sampaikan, ini ada satu pemilik yang tanah yang sampai saat ini belum terbebaskan, ya. Kalau itu terbebaskan, kita bikin MU, kita bikin retensi, sebetulnya sudah agak lah disalurkan ke Bandung Induk, Kabupaten Bandung, kita agak kesulitan karena harus berhubungan dengan kabupaten. Alirnya kan ke Citarum sebetulnya ngalirnya, ya, ke Citarum. Nah, ini kita masih terus berjuang untuk itu, ya, walaupun dengan kondisi kita tadi karena 3 kepala daerah nggak tuntas-tuntas, ya. Jadi dari 2001 sampai saat ini kita sudah 20 tahunan, berarti kurang lebih Cimahi berdiri, tapi Melong ini belum terselesaikan sampai saat ini. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Terakhir, kegagalan kita di pembangunan Stadion Sangkuriang dengan dana PEN, dana pemberian dari Kakak Parhan, ya, dari pusat dilimpahkan ke provinsi, kita dapat 273 miliar. Itu tidak bisa digarap, tidak bisa terselesaikan dalam tahun ini, maka anggaran itu ditarik kembali. Dan Cimahi tidak boleh mohon maaf nih, saya nyinggung sedikit pasun PSU di sini, ya. Ini sudah puluhan tahun PSU Pak RW. Makanya forum pada waktu itu saya sudah ketemu dengan ya kita dengan Bapak juga ya waktu di. Sebetulnya sekarang ini sudah kita carikan solusi. Solusinya adalah pernyataan dari para ketua RW di komplek ini, ya, untuk pasos-pasung dipelihara dan diserahkan ke pemerintah kota, karena sudah lebih dari 20 tahun ya kayaknya. Lebih. Nah, ini nanti kita buatkan pelepasannya berdasarkan dari
Nah ini juga harus bekerjasama dengan tentunya dengan Kejari dan sebagainya, kepolisian dan BPN. Ya. Kita akan terus kejar Pak, untuk supaya fasilitas-fasilitas kita ini terpelihara. Kita masih setengah-setengah sekarang. Jadi kalau sekarang Bapak di hot mix, Bapak di ready mix, ini jalan di beton, ini masih selalu saja dijadikan bahan temuan oleh BPK ataupun Kejari. Kenapa? Masih belum boleh melaksanakan sebelum diserahkan. Jadi Mama Ehan besok ngaspal di sini, itu pun secara undang-undang nggak boleh. Kenapa? Pasumnya, utilitasnya, ini pasumnya ini belum bisa dibantukan sebetulnya berdasarkan undang-undangnya. Nah ini harus kita carikan segera solusinya, karena memang Cimahi ini dari 300 lebih perumahan baru 6 yang sudah diserahkan, baru 6 yang sudah diserahkan. Jadi ini saya juga nge-push ke PUPR untuk segera mencari solusi agar segera diselesaikan. Ya saya sampaikan tadi bahwa kita ini aturan ada Pak sebetulnya, ya. Undang-undang ada, Undang-Undang nomor 1. Cuma sudah lama undang-undang itu, tapi belum dirubah. Bahwa di dalamnya itu ada kewajiban bagi developer apabila sudah terisi 85%, maka wajib untuk diserahkan ke pemerintah pasos-pasumnya. Itu wajib. Kita jabarkan dijabarkan lagi di Perpres nomor 9 2009. Kita dijabarkan lagi di Perda, itu ada Pak, di Perda 10 2017 itu payungnya. Cuma memang kendalanya kita ini kan rata-rata limpahan dari Kabupaten Bandung. Pada saat itu tidak ada ketegasan, ya. Jadi yang dulu mungkin karena terlalu besar, terlalu luas, sehingga tidak diserahkan langsung. Padahal itu kan kewajiban developer menyerahkan kepada pemerintah kota sudah 85%. Maka kami mendesak dan memberikan solusi sekarang Pak. Solusinya itu adalah pernyataan warga, pernyataan pemangku kepentingan di daerah, Pak RW bikin surat ke pemerintah kota menyerahkan pasos-pasum bersama-sama sebagai bagian dari itikan, ya, bagian dari itikan untuk mendorong pemerintah kota kepada kejaksaan. Karena pemerintah kota nggak bisa kalau tidak diizinkan oleh kejaksaan. Ya. Kalau kejaksaan tidak mengizinkan, seolah-olah merampas dan bisa diperkarakan pemerintah kota. Itu yang kita hindari justru. Nah, ini yang akan kita selalu usahakan, karena kebetulan saya di Komisi 3, komisi tentang pasos-pasum. Ya. Dan kebetulan juga yang membuat aturan itu adalah saya. Kenapa mereka tidak mau menyerahkan? Karena pada saat menyerahkan, persyaratan yang paling berat adalah pada saat persyaratan memperbaiki pasos-pasum sebelum diserahkan. Itu berapa? Jalan Rasulullah, pasosnya yang sudah sama-sama itu kan 22% Pak. Bapak di sini berapa hektar, itu 22%-nya harus berupa pasos-pasum utilitas, termasuk pemakaman 2%. Nah, pemakaman 2% ini boleh digantikan dengan di wilayah lain, tapi harus buktinya ada. Itu yang mereka kadang-kadang ya developer akan mencari keuntungan, ya rata-rata seperti itu. Ya. Ini yang kita kejar, maka ada beberapa sekarang yang sudah masuk ke kita untuk dibahas dengan Dari Kota Cimahi, wartawan Dedi Irawan melaporkan.